Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 4 September 2024 ya, penerusan daripada video tadi pagi. Kita bahasin dulu dari segi indeks dolar. Untuk pergerakan indeks dolar itu masih tetap sideways, zona pantaunya tidak ada perubahan 101.56, kurang lebih ya. Ini sudah 3 kali di retest dan mampu mempertahankan level area tersebut. Kuncinya malam ini adalah di high yang terdekat saat ini, kurang lebih di 101.900 kurang lebih. Kalau misalkan di break, ada kecenderungan kemungkinan akan bergerak ke atas. Zona yang akan diuji adalah 102.00 sebagai physical price level sampai dengan 102.18 kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kalau misalkan untuk indeks dolar ini sedikit kedorong ke atas, tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah, selama di sini kan juga ada zona demand dengan batas bawah itu, kalau misalkan saya ukur demand terbawah itu berada di kisaran level area 101.43. Pembulatan selama level area tersebut tidak dijebol, kemungkinan untuk hari ini sampai dengan besok indeks dolar ini masih belum menuju ke pivot weekly yang berada di antara 101.14. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area 101.43, ada kecenderungan mungkin indeks dolar akan bergerak ke bawah terlebih dahulu. Kesimpulannya, untuk indeks dolar masih ada potensi sideways berlanjut, tetapi kalau misalkan break high yang berada di 101.900, ada kecenderungan 60% akan menuju 102.00 sampai dengan 102.18. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold tadi siang ya, video tadi siang itu planning adalah sell TP1 kurang lebih kan tadi di 2481 kurang lebih di sini, dan TP2 maksimal itu di sekitaran 2469 pembulatan ya. Pergerakan itu sempat turun secara signifikan, cuman penurunan dari high-nya itu sekitar 250 pip, tetapi dengan cepat juga bergerak ke atas kembali. Untuk zona pantaunya sih sebenarnya masih tetap tidak ada perubahan ya, tetapi untuk hari ini sampai dengan besok itu waspadai di level area di antara 2506 sampai dengan 2516 kurang lebih di sini. Kalau misalkan untuk gold malam ini bergerak di atas 2500, tetapi kalau level area 2500 bertahan, ada potensi ini mungkin pelan-pelan ngerambat ke bawah menuju di antara 2468 sampai dengan 2464 kurang lebih. Kemungkinan dari segi time frame kecil ada potensi ini mungkin akan up sebelum NFP rilis. Jadi hati-hati untuk gold malam ini sampai dengan besok. Untuk planningnya buy saya masih belum ada, saya masih mempertahankan sellnya. Cuman tadi sih ketika break low yang berada di 2473 ya, untuk stop loss saya itu sudah saya majukan di bawah break even untuk entry posisi tadi siang ya, dan TP1 kan sudah kena, jadi ini saya biarin aja. Kalaupun kedorong ke atas, setidaknya profit sudah diambil, tinggal bonusnya aja. Kalau misalkan kena SL plus, otomatis risiko sudah nol. Tetapi kalau misalkan kedorong lebih dalam ke bawah, tentunya dari bonusnya pun juga bertambah ya. Jadi saya lebih mempertimbangkan aspek risiko, itu yang saya utamakan daripada mengejar profit. Untuk planning lanjutan masih belum ada, kecuali untuk gold sekali lagi kalau misalkan kedorong ke atas dan level area 2500 ini bertahan, bergerak balik sekali lagi di bawah zona yang saya blok urin. Kalau misalkan mau re-entry sell di level area tersebut, tentunya sih nggak masalah, risiko stop loss hati-hati sekitar 120-an pip ya. Tetapi kalau misalkan sampai dengan nanti di jam 10 sampai dengan jam 11 malam, kalau gold bergerak di atas 2500, planning sell di bawah 2500 ya akan tercancel. Jadi intinya adalah tungguin kurang lebih di sekitar jam 10 jam 11 malam ini. Kalau misalkan gold bergerak di atas 2500, planning sell ini sudah tidak bisa digunakan kembali. Tetapi kalau misalkan masih bertahan, ada potensi mungkin kelanjutannya untuk besok ya di sesi Asia, ada potensi mungkin akan lanjut ke bawah terlebih dahulu. Planning buy day trade itu masih 50-50. Kalau misalkan harga bergerak di antara 2468 sampai dengan 2464, batas maksimal adalah 2455. Jadi kuncinya di paling bawah 2455. Kalau misalkan tidak dijebol, daily close tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, kalau mau cari ancang-ancang setup buy, ini tentunya sih nggak masalah, tetapi dari targetnya nggak bisa jauh-jauh. Ketika ke reject di level area tersebut, TP maksimal kalau menurut saya adalah di 2481, tetapi risikonya ini masih 50-50, masih belum bisa digunakan. Ini planning alternatif aja kalau misalkan gold kuat kedorong ke bawah malam ini sampai dengan besok ya. Intinya adalah
sebelum NFP beresin posisi yang saya khawatirkan itu nanti spek atas bawah, tetapi lebih kecenderungan kemungkinan NFP untuk hari Jumat besok ini 60% mungkin akan kedorong ke bawah, tetapi sebelum rilis NFP mesti dipastikan dulu posisi harga itu ada di mana. Kalau misalkan di atas tentunya lebih ideal kalau misalkan dijadikan ancang-ancang cari setup sell, tetapi kalau posisi di bawah hati-hati sebelum lanjut ke bawah, itu yang saya khawatirkan dia spek atas dulu sebelum drop di bawah 2450 ya. Ini untuk Jumatnya, tapi nanti untuk besok saya akan bahasin lagi. Jadi kesimpulannya untuk gold ini saya hapus dulu untuk swingnya ya, karena masih belum bisa digunakan. Zona pantaunya malam ini masih tetap belum ada perubahan, masih di kisaran blok orange, batas atas adalah 2500. Kalau misalkan tidak mampu di break kurang lebih di antara jam 10 sampai dengan jam 11 malam, kemungkinan re-entry sell itu akan aktif kembali. Hati-hati, resiko stop loss adalah sekitar 120-an pip ya, ini untuk resiko stop lossnya. Tetapi kalau misalkan batas maksimal sebelum jam 11 malam ngedapati gold bergerak di atas 2500, secara otomatis planning sell akan tercancel ya untuk re-entry nanti. Cuman untuk yang posisi tadi siang, harusnya ketika mencapai target TP1 yang berada di 2481, ini stop loss harus sudah dimajukan dan keluar sebagian posisi dengan target maksimal sebagai TP2. Sebenarnya ini jaraknya sih kurang sedikit, cuman saya nggak tahu rekan-rekan masih bertahan atau sudah keluar. Kalau sudah keluar sih tentunya sih nggak masalah, tetapi kalau untuk saya pribadi saya masih bertahan. Untuk alokasi lotnya itu masih ada sisa sekitar 30% ya, jadi sekitar 70%an saya sudah keluar dari market untuk day trade hari ini. Tinggal 30%an yang akan saya TP di kisaran 2468an kurang lebih ya. Untuk batas bawah masih tetap tidak ada perubahan, antara 2468 terlebih dahulu. Ini sebagai minornya yang saya khawatirkan itu nanti kalau kuat ke bawah dia langsung mengambil batas over weekly-nya yang berada di 2464 sampai dengan 2455 ya. Jadi hati-hati untuk gold, kemungkinan pun kalau kuat kedorong ke bawah juga masih belum. Kalaupun kuat ke atas ini kayaknya sih masih belum. Kebanyakan nunggu data yang akan dirilis. Yang pertama adalah besok malam hari Kamis, yang terakhir adalah saat NFP baru tren sebenarnya kemungkinan akan terjadi ya. Jadi planning saya masih mempertahankan cari ancang-ancang setup sell GBP USD. Pergerakan GBP USD ini juga dari zona pantaunya tadi siang sebenarnya sih masih sideways ya, tetapi harga ini ketika menyentuh zona yang saya blok di sini, blok biru di sini, ini sih ke reject, tetapi masih belum valid. Hati-hati aja. Cuman kalau misalkan mau digunakan untuk cari ancang-ancang setup sell, risk to rewardnya ini tentunya sih kurang menarik, tetapi dari segi jarak untuk stop loss ya, ini kurang lebih sekitar 60% yang saya khawatirkan malam ini kesabet, kurang lebih sekitar 35 pip, sedikit berada di atasnya. Support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resistance ya, 35 pip untuk stop loss. Tetapi dari segi TP nya, kalau misalkan mau nargetin TP kurang lebih di history low, tentunya risk to reward nya nggak imbang, cuman ada ruang gerak sekitar 25 pip. Tetapi kalau mau nargetin di bawah kurang lebih di 1.3057 dengan risk to reward sekitar 50 sampai dengan 50 pip tentunya oke. Ini kalau misalkan sell sekarang, tetapi saya lebih prefer jangan buru-buru dulu. Kalau misalkan ada kesempatan GBP USD malam ini bergerak di atas zona yang saya blok biru di sini, selama harga tidak bergerak di atas 1.3135, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell ya. Saya lebih prefer itu kalau misalkan sedekat mungkin cari entry-nya untuk sell-nya ya, kurang lebih di zona yang saya blok biru di sini. Ini tentunya lebih ideal untuk nekan stop loss lebih kecil di bawah 30 pip tentunya ya untuk GBP USD. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini masih sideways juga, masih belum break juga, tetap waspadai aja. Harga ini masih belum mampu bergerak di atas support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya. Ini sih 50-50 kalau mau dijadikan day trade-nya untuk cari ancang-ancang setup sell. Pertanyaannya adalah kalau mau entry di harga sekarang dengan resiko stop loss 45 pip berani atau tidak. Kalau misalkan tidak berani, saya lebih prefer mending sedekat mungkin tungguin di level area 1.1069 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Entah hari ini atau besok kemungkinan ada potensi kalau misalkan sedikit kedorong ke bawah, break low-nya di sini yang saya khawatirkan ada kenaikan sekali lagi, retest di level area resisten terdekat 1.1069 baru drop. Jadi ini masih panjang perjalanannya. Sideways-nya pun juga masih belum di break ya. Untuk statusnya planning ini masih, kalau menurut saya masih off dulu, belum bisa digunakan AUD USD. Pergerakan AUD USD ini juga sesuai yang
yang diantisipasi meskipun planningnya sell dan sudah TP sebenarnya 0.6691 ya. Di video tadi siang itu sudah saya informasikan atau sudah saya sampaikan juga level area 0.6691 ini sebagai support 3 atau batas overnya zona pantau untuk minggu ini. Batas maksimal adalah support 4 0.6673. Ada potensi kalau misalkan nyampe di level area tersebut kemungkinan akan terkoreksi dulu sebelum lanjut ke bawah kembali. Untuk malam ini kejadian harga ini mendekati level area resisten terdekat 0.6727. Kuncinya adalah kalau misalkan daily close untuk malam ini tidak mampu tutup di atas 0.6727, kemungkinan besok di sesi Asia planning sell akan aktif kembali. Cuman titik entry-nya kalau menurut saya di sesi Asia besok ya, kalau misalkan daily close tidak mampu tutup di atas level area tersebut, usahakan cari ancang-ancang setup sell ketika mendapati harga bergerak balik di bawah level area 0.67200-an lah kurang lebih. Itu lebih ideal. Kalau misalkan saya taruh di 0.67200-an, kurang lebih titik entry-nya itu ada di sini dengan resiko stop loss itu sekitar 20, batas maksimal adalah 25 pip. Kemudian dari segi targetnya, dikarenakan ini planning day trade, TP1 ruang gerak sekitar 28 pip, TP maksimal adalah di support 4 weekly, ruang gerak sekitar 45 pip yang berada di 0.6673. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini juga masih belum bergerak secara signifikan. Hati-hati, sebentar lagi kan juga ada rilis suku bunga dari Kanada, cuman sebagai triggernya nanti itu bukan dari suku bunganya aja yang ada potensi dipangkas 25 basis point, tetapi dari press conference-nya isinya apa itu yang akan menjadi triggernya. Akankah USD CAD lanjut melemah, bergerak ke atas, atau menguat kembali dan bergerak ke bawah ya. Jadi untuk USD CAD zona pantaunya untuk malam ini batas maksimal ya, malam ini sampai dengan besok, maksudnya di tanggal 5 1.3600 sebagai risiko price level, 1.3581 ini yang bagian atas, kemudian bagian bawah adalah 1.3541 sampai dengan 1.3500 sebagai risiko price level. Planning saya adalah wait and see, cari ancang-ancang setup buy selama USD CAD tidak mampu bergerak di bawah resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support di antara 1.3502 sampai dengan 1.3500. Kemungkinan saya akan tetap mempertahankan referensi untuk minggu ini, cari ancang-ancang setup buy dengan batas maksimal adalah targetnya 1.3600-an. USD Swiss, pergerakan USD Swiss ini udah on track ya. Kemarin sih di video yang sebelumnya sempat kena stop loss 30 pip kalau nggak salah. Kemudian untuk saat ini sudah aktif kembali. Di video tadi siang kalau misalkan ngedapati USD Swiss bergerak di atas resisten pertama weekly 0.8492, kemungkinan planning buy akan aktif kembali, tetapi dari segi cara stop loss gunakan history low terdekat. Untuk history low terdekat itu berada di sini. Ini yang terjadi tadi siang atau sore ya kurang lebih. Cara untuk stop loss itu kalau misalkan di bawah sedikit history low-nya 30 pip, dari segi target maksimal ruang gerak sekitar 50 pip, dan ini statusnya adalah sudah on track. Hati-hati, meskipun ini ada kecenderungan kuat ke atas, ini ada zona supply kecil ya, atau drop is drop yang saya khawatirkan break atau tidak break ini kemungkinan akan ada koreksi sedikit ke bawah sebelum lanjut ke atas. Jadi waspadai untuk USD Swiss. Planning buy ini sudah aktif dengan risiko stop loss maksimal adalah 30 pip, batas maksimal untuk TP-nya itu sementara kalau untuk day trade ya 50 pip untuk day trade yang berada sedikit di bawah resisten kedua weekly. Cuman kalau mau pentokin sampai dengan besok malam, kalau mau di adjust di 0.8600 tentunya sih nggak masalah, nanti tinggal di adjust saja. Kalau misalkan planning ini valid mendekati level area TP1 nya, stop loss majukan di atas break even, keluar sebagai posisi tentunya sih nggak masalah. USD Yen, pergerakan untuk USD Yen ini juga statusnya ya, kalau dari entry saya pribadi, saya sudah ngambil entry buy itu kurang lebih tadi dapat harga di 144.900-an kurang lebih ya, dikarenakan keputusan saya untuk cari ancang-ancang setup buy di USD Yen adalah di sini sentuhan yang pertama ya, yang di sini ini masih belum mampu menuju zona pivot ya, kemudian dia naik turun dan penutupan dari H1 pun ini belum mampu tutup di bawah pivot weekly yang berada di 144.84 ya. Jadi keputusan saya tadi dengan alasan seperti ini, saya sudah entry posisi buy kurang lebih di 144.900-an lah, dapat harga di kisaran level area tersebut ya. Dengan jarak stop loss untuk posisi saya itu masih tetap, cuman untuk stop lossnya berbeda ya.
Saya patokannya ada di sini untuk USD Yen dikarenakan dapat harga sedikit di bawah. Jadi story low yang berada di 144.18 ini sebagai patokan saya taruh di sedikit di bawahnya ruang gerak sekitar 90 pip ini untuk stop loss saya pribadi. Cuman untuk rekan-rekan yang belum dapat entry posisi, lebih ideal kalau misalkan harga ini sudah mampu bergerak di zona yang di atasnya blok abu-abu di sini 145.200-an, tentunya ini lebih oke. Tetapi dari segi jarak stop loss sedikit lebih lebar. Untuk targetnya ini saya gambarin dulu sebagai TP1. Kalau day trade itu berada di 146.25 sekitar 125 pip ini kalau untuk day trade-nya. Tetapi kalau lebih ngincarin ke swing, TP1 itu berada di history high terdekat yang berada di sini. Ini sudah di retest 2 kali, yang saya khawatirkan yang retest ketiga kalinya dia mampu tutup di atas level area tersebut baru sedikit koreksi sebelum melanjutkan perjalanan ke atas. TP2 maksimal adalah di 148.500-an lah, jangan dipasin di resisten 3 weekly ya, sedikit kasih ruang gerak sedikit di bawah 148.500-an, kurang lebih sekitar 350 pipan, tentunya sih ini lebih oke ya. Jadi ini update untuk hari ini, sampai dengan besok ya. Stay safe, jangan overload, jangan overtrade, sesuaikan dengan planning masing-masing. Kalau misalkan tidak sesuai, jangan paksa masuk ke market ya. Jadikan video ini hanya sebatas referensi saja, karena analisa ini bisa benar bisa salah. Jadi keputusan untuk entry posisi itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.